Hello everyone, welcome back to Romy Ozzy. Oke, welcome back to Romy Ozzy. Video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita membuat ini dia, dokumen flowchart ya. Ini dia dokumen flowchart dengan menggunakan tool online ya, namanya Draw.io begitu. Nanti yang kita pelajari adalah ada 4 topik ya. Pertama cara membuatnya, cara menyimpan flowchart yang sudah kita buat ke Google Drive, kemudian cara memprint flowchart tersebut ya ke PDF. Kemudian kita juga belajar cara kita men-share flowchart yang kita buat, men-share aksesnya ya, sehingga nanti teman kita, dosen kita, atau tim kerja kita bisa juga mengedit atau mengupdate flowchart yang sudah kita buat ya. Jadi begitu, bagaimana caranya? Keep stay tune. Oke, ini ada langkah-langkahnya. Tadi ini ada topik-topiknya ya. Yang ini tadi, ini topik-topiknya ada 4 nih. Dan ini adalah langkah-langkahnya. Kita ikuti ya langkah-langkahnya ya. Sedangkan contoh dari dokumen flowchart yang misalnya nanti mungkin kalian buat itu seperti ini. Ada di halaman di bab 2 ya, di bab 2 di halaman 51 di buku sistem akuntansi ya. Buku sistem akuntansi dari Mulyadi di halaman 51 di bab 2 metodologi pengembangan sistem akuntansi. Ya. Kita kembali ke sini, caranya langkah-langkahnya tadi. Pertama adalah buka Google Drive di browser ya. Nah, buka Google Drive seperti ini, tapi nanti pakai akun jurusan ya. Nah, kayak akun jurusan atau akun kampus kalian atau akun pribadi kalian, ya. Nah, ini kita pakai akun jurusan, kemudian kita login. Setelah login, baru kita membuat folder. Karena seperti dalam topik B, kita akan menyimpan dokumen flowchart kita ke Google Drive ya. Jadi kita buat dulu foldernya. Nah, diberi nama saja foldernya ini supaya kita ingat. Draw.io. Kalau titik itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya nyebutnya dot ya. Draw.io. Begitu cara menyebutnya. Jangan nyebutnya draw.io. Nah, itu jadikan bahasa Inggris saja draw.io. Kemudian kita copy tadi ya, kita pindah ke sini, kita buat new untuk membuat folder. Kemudian di sini kita paste yang tadi, yaitu paste ya. Lalu kita create. Nah, ini sudah selesai. Nah, nanti kita naruhnya di sini, draw.io ya. Naruh hasil flowchart kita. Kemudian kita baca lagi di sini ya, kita buka draw.io, kita copy dulu, baru kita browser, new tab, paste lagi di sini paste, kemudian enter. Nah, ini sudah terbuka. Nah, ini sudah terbuka, kita file new. Nah, ini kebetulan kalau punya kalian mungkin ini kosong ya. Bila udah tadi saya tadi ada buka, gitu ya. Cancel dulu. Kalau yang masih belum ada ininya, kita buat file, udah buat new. Nah, ini dia. Pilih. Nah, coba kita lihat lagi tadi. Kemudian file new ya tadi ya. Pilih flowchart, pilih diagram bergaris. Nah, ini ada diagram bergaris nih kita pakai saja template-nya ya. Ini dia. Ini dipilih. Karena apa? Karena kita nanti akan menggambar yang seperti ini. Kolom-kolom seperti ini. Ini kan ada 3 kolom nih. Kolom 1 untuk unit organisasi pemakai, kolom 2 untuk bagian gudang, kolom 3 untuk bagian akuntansi. Jadi ada 3 kolom, makanya kalau kayak ini kan enak nih, kalau kalian lihat di sini kan ada beberapa kolom nih. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ini diberi nama. Beri nama saja misalnya ini. Kita cek saja namanya mungkin nomor absen, nama kalian, kemudian nama sistemnya. Nah, ini kebetulan sistemnya adalah sistem permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bisa dilihat di sini, di bawah, sini bagian alir dokumen. Jadi dokumen flowchart itu bahasa Indonesia bagian alir dokumen. Jadi bagian alir dokumen, sistem permintaan dan pengeluaran barang gudang. Jadi ini adalah sistem untuk siapa saja yang di dalam perusahaan yang akan meminta barang yang ada di gudang, meminta dan juga mengeluarkan barang. Jadi mungkin barangnya sudah ada di gudang dan ingin
dikeluarkan untuk digunakan misalnya untuk proses produksi, misalnya bagian akuntansi untuk memakai untuk dokumentasi untuk apa, ATK, alat tulis kantor, seperti itu. Ya, ini adalah sistemnya. Kalau ini mungkin dipelajari di video, apa, berikutnya ya. Ini videonya hanya bagaimana cara membuatnya ya. Oke. Nah, jadi kita menggunakan template tadi ya, template yang ini, kemudian diberi nama tadi, tinggal seperti ini contohnya cara memberi nama, kemudian saya ketik. Kemudian harus ketik nih, ya paste aja di sini. Nah, ini sudah selesai. Ya, mudah ya. Nah, ini sudah langkah berapa nih sudah kita? Sudah langkah 5 nih. Kita create yang di sini. Di sini ada tombol create, kita create saja. Create. Nah, sudah selesai. Mudah ya. Nah, ini sudah template-nya sudah jadi nih. Jadi kita mudah, nanti kita hapus-hapus saja dulu ini. Tidak sesuai dengan yang ada di gambar kan, kita ganti gambarnya dengan ada yang di sini. Sedangkan arti dari simbol-simbol ini bisa dipelajari di halaman-halaman sebelumnya. Ini ada nanti halaman. Nah, ini dia arti simbolnya. Halaman 48, halaman berapa lagi? Ya, di halaman 48 ya. Ada arti-arti simbolnya ya, yang bisa dipelajari. Oke, kita ke bawah lagi ke sini, kemudian kita melangkah selanjutnya. Kemudian kita ingin men-setting ya di draw.io bahwa nanti flowchart yang kita akan gambar nanti kita simpankan di Google Drive yang di dalam folder yang nomor 3 yang sudah kita buat. Nah, ini dia. Dalam folder poin 3. Poin 3 itu berarti kita tadi membuat folder. Nah, kita sudah buat folder kan di sini di Google Drive. Jadi caranya adalah dengan menu file share save to Google. Jadi kita ke sini kita ini sudah jadi ya, sudah diklik OK tadi ya. Kemudian kita ini saya close dulu, sebentar cancel. Nah, ini disimpan. Ini kan ini close dulu. Nah, ini leave. Nah, ini tadi ini ya filenya ya. Nih, Sydney, sistem permintaan dan pengeluaran barang gudang. Kemudian kita simpan, kita share. Nah, disinilah save to Google Drive. Kita klik saja. Nah, tapi kita tidak memakai root folder. Root folder itu tidak di dalam folder ya, di luar. Kita pakai klik karena kita sudah kita buat ya di langkah yang ketiga. Oke. Oke, kita kembali ke sini, kita pick folder. Nah, kita tunggu. Nah, ini ada folder-folder. Kita cari folder yang tadi draw.io ya. Nah, ini di mana ya? Nah, di Google Drive ya. Nah, ini Google Drive kita. Nah, ini ada draw.io. Klik saja. Nah, baru kita select ya. Kita select. Nah, kita ke atas dulu. Sebentar. Kita klik lagi nih, klik lagi. Kita select seperti ini, baru seperti jadi tidak usah masuk ya. Nah, jadi ini tidak usah diklik, di select saja sampai jadi biru seperti ini. Kemudian baru kita tombol select yang ini. Nah, sudah selesai. Jadi nanti dia nyimpan ke sana ya. Nah, kalau kita cek di sini ke Google Drive, kita ini nih, nyimpan di sini. Nah, ini sudah tersimpan di sini ya. Nah, udahlah. Oke, ini masih loading, kita tunggu sebentar ya. Oke, ini sudah sharing is only available via Google Drive. Jadi kalau kita ingin sharing, nanti sharing yang ini ya, sharing yang langkah men-sharing tadi. Langkah kita men-sharing nih, sharing project nanti untuk topik yang keempat, itu nanti kita lakukan di Google Drive ya, di Google Drive. Jadi seperti yang kita baca di sini, sharing is only available via Google Drive. Please click open below. Nah, ini nanti ya di Google Drive baru nanti kita open. Ini kalau kita mau di sini tambah orangnya. Oke, kita nggak usah dulu ini ya. Nanti kita open bisa juga kalau mau. Nah, ini dia. Ini dia langsung di sini ya. Nanti kita share seperti biasa. Ini cara men-share-nya. Share saja ini. Nanti baru kita share ke apa? Ke siapa yang ingin kita share ya. Oke, nanti kita beri link. Kemudian kita berikan akses mereka ya. Seperti itu. Oke.
Sudah? Kita ke sini lagi. Ya, ke sini lagi. Eh, tersebut ya. Lalu kita buat judulnya. Kita buat judul di sini. Kita buat judul yang tadi. Nah, ini judulnya adalah sistem permintaan pengeluaran gudang ya dan pengeluaran gudang. Kita paste di sini. Nah, nah, sudah. Kita tambahkan nama ya di sini. Kita insert saja. Kita klik kanan. Ini di klik kanan atau ditambah sini. Lalu ada teks. Kita beri nama misalnya ini dia. Nah, ini namanya ya. Kelas misalnya. Kelas 3A misalnya. AL. Nah, itu misalnya seperti itu. Kita taruh saja di atas ini. Nah, ini kan nama sistemnya. Di line 1 ini gunanya untuk yang pertama. Ini kan pertama unit organisasi pemakai. Nah, ini kalau kita lihat yang ini yang mau kita gambar, yang ini kan unit organisasi pemakai. Yang line 2, line itu artinya kolom bagian gudang, yang line ketiga adalah bagian akuntansi. Yang pertama dulu lah, unit organisasi pemakai. Coba kita ke sini lagi. Nah, ini kita double klik saja yang ininya unit organisasi pemakai. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Jadi yang lain-lainnya juga sebut. Nah, ini yang ininya diganti saja, diklik, tidak dihapus, diganti dengan sesuai yang ada di sini. Misalnya ini mulai mengisi BPBBG, minta otorisasi, seperti itu. Kalau sudah, baru disimpan. Nah, setelah disimpan, untuk men-share-nya, sini ya, di-share. Nih, share akses, tinggal kita ke Google Drive, tinggal klik kanan, tinggal di sini diklik, tinggal di-share, seperti biasa. Oke, mudah ya. Jadi seperti itu, sehingga nanti setelah kita bisa share, nanti teman atau rekan kerja kita, atau dosen kita, atau siapa saja, jadi tim kita mungkin, tim sistem kita mungkin akan bisa akses ke ke gambar, ke flowchart kita. Jadi begitu ya, jadi mudah. Cara membuat dokumen sudah, cara menyimpan, cara memprint lagi. Cara memprint itu mudah juga. Kita ke sini, tadi, tinggal nih ada menunya di bawah, ya. Cara memprint. Nah, ini klik saja di bawah. Nah, ini print. Lalu tinggal di print saja yang page yang ada. Nah, ini tinggal bisa di preview dulu, baru nanti di print. Oke. Kalau kita ke sini lagi untuk ngeprint tadi, yang tadi ya, kita print, tapi kita ngeprintnya di PDF. Gitu. Nah, nanti ke PDF sini, lalu di print. Nah, jadikan beri nama filenya, baru nanti di-share di mana yang kalian inginkan. Nah ya, tadi sudah selesai yang ini. Ini juga kita selesai cara men-share-nya, ini juga selesai cara memprintnya. Begitu ya. Demikian video kali ini adalah cara membuat flowchart di draw.io. We see you again in the next video. Bye bye.